Tahun 2009 Perbatasan Suriname. Apa kau tahu negara bernama Suriname? Mungkin tidak asing. Sebuah negara di Amerika Selatan, tepat di atas Brasil, dengan populasi sekitar 500.000 orang. Ini adalah negara multiras, multibahasa, masih terdapat banyak hutan dan setengah penduduknya terlibat perdagangan narkoba. Apa yang dilakukan pria Korea di sana? Pada tahun 1968, tahun yang sama ketika aku lahir, ayahku mengajukan diri berperang dalam Perang Vietnam. Dia berjuang selama 5 tahun di hutan sampai pasukan Amerika akhirnya ditarik keluar dan perang berakhir. Ayahku kembali dari perang dengan kaki yang pincang. Dalam ingatanku, aku melihat jelas wajahnya di dalam foto di mana ayahku memegang pistol besar. Aku penasaran apa yang ayahku lakukan di negara itu, dan untuk apa pistol itu. Tapi aku terlalu takut untuk bertanya kepadanya dan butuh waktu 30 tahun bagiku untuk memahami alasannya. Begitu masuk SMP, aku mulai berlatih judo atas saran guruku. Aku baru berusia 14 tahun saat memulai judo, saat itulah ibuku meninggal. Dia terjatuh saat ingin mengirim Yakult dan ditemukan setelah 3 jam. Ayah membesarkan kami bertiga dengan melakukan pengiriman semen. Dia menyetir 20 jam sehari selama 6 tahun hingga tidak bisa bertahan lagi. Aku harus mencari nafkah bagaimanapun caranya. Saat siang, aku menjual makgeoli pada pendaki di Gunung Soyo. Pada malam hari, aku akan bekerja di bar karaoke. Berkat itu, aku belajar banyak hal yang tak kudapat di sekolah. Karena aku jarang di rumah, keadaannya selalu berantakan. Aku tak bisa melakukannya sendiri lagi jadi aku menelepon gadis-gadis yang menyukaiku. Mereka semua sangat terkejut saat kuajak menikah tapi seorang gadis bersedia dan segera pindah ke rumahku. Kali ini, akulah yang terkejut. Tinggal bersama istriku membuat semua lebih stabil. Kami bisa bernafas setelah kedua adikku lulus SMA kemudian, anak-anakku lahir. Dengan hadirnya mereka, penghasilanku tidak begitu cukup jadi aku belajar memperbaiki mobil dan membuka bengkel di depan pangkalan Angkatan Darat AS. Setelah berhasil menjadi manajer di bar karaoke, aku akhirnya mengambil alih tempat itu. Meskipun harus mengambil pinjaman untuk deposit, akhirnya aku punya rumah. Aku pikir sisa hidupku akan lancar tapi aku tidak yakin berapa lama bisa hidup seperti ini. Hidup terus membebaniku dan sesuatu harus berubah. Engsu pergi ke bengkel Ingu, memberikan bingkisan menyuruh memberikan kepada istri dan anak-anaknya. Malam harinya Ingu dan Engsu makan bersama di sebuah kedai. Seraya menunjukkan hidangan ikan, Engsu bertanya ikan pari ini berasal dari Chili, bagaimana jika kau bisa membawa ikan ini secara gratis dan menjualnya di pasar domestik, kemudian memberitahu kalau ada sebuah negara yang tidak makan ikan pari dan membuangnya. Apa kau tahu Suriname? Tanya Engsu kemudian menunjukkan video orang-orang Suriname membuang ikannya dan berkata negara kecil di atas Brasil, populasinya sekitar 500.000 orang, seluruh pantai itu penuh dengan ikan pari tapi orang-orang di sana tak terlalu suka ikan pari. Apa kau serius? Tanya Gu. Ikut denganku dan buktikan sendiri ucap Engsu, dan sekarang di rumahnya, Ingu sedang membujuk Hyejin istrinya agar mengizinkannya pergi ke Suriname tapi Hyejin menentangnya. Setelahnya Ingu diikuti pekerja pergi ke bar dan membereskan kekacauan yang terjadi dengan menawarkan sejumlah uang. Tapi orang tersebut ternyata seorang polisi dan membahas tentang kepemilikan lisensi untuk klubnya dan mempekerjakan gadis di bawah umur di sini. Ingu meletakkan uang di meja kemudian memukul polisi tersebut dan pergi dari sana, dan pada akhirnya, Ingu tetap pergi ke Suriname. Setelah sampai di negara tersebut, Ingu disambut oleh Engsu. Aku membeli 1 ton penuh dengan $1 per kilo ucap Engsu saat membawa Ingu pergi ke ruangan tempat penyimpanan ikan pari miliknya. Setelah berteleponan dengan Hyejin, Ingu kembali menghampiri Engsu dan makan bersama. Para warga lokal, Engsu dan Ingu sedang bekerja membekukan ikan parinya. Beberapa polisi memasuki pabrik dan menanyakan kepemilikan pabrik kepada Inho. Dan sekarang mereka bertiga tengah duduk di sebuah ruangan dengan polisi tersebut yang menyuruh Ingu membayar $2.000 sebulan. Jika dalam sebulan kami beruntung dan banyak ikan pergi ke Korea, kami akan memberimu $2.500 tapi jika pengiriman sedang tidak beruntung, kau hanya mendapatkan $1.000 ucap Ingu dan disetujui oleh polisi tersebut. Setelahnya pabrik milik Ingu dipasangi papan bertuliskan dilindungi oleh tentara Suriname.
Sekarang kita punya dukungan dari aparat Suriname, ku rasa semua akan berjalan mulus, ucap Eng Su. Sepertinya pemikiranmu terlalu sempit, ucap Ingu kemudian menjawab telepon yang masuk dari Tuan Sin dan menanyakan ikannya sudah datang atau belum. Tuan Sin meminta Ingu kembali mengirimkan 500 kilo minggu depan. Kenapa kau menerima permintaannya, tanya Eng Su setelah teleponnya berakhir. Tuan Sin bersedia membayar 8.000 won untuk setiap kilo yang kita kirimkan pada tanggal 23, ucap Ingu. Setelahnya mereka kembali melanjutkan pekerjaannya. Ingu sedang berada di bar, berteleponan dengan anak perempuannya. Sementara Eng Su sedang menari bersama yang pengunjung bar lainnya. Tiba-tiba segerombolan orang muncul dan mendorong Eng Su hingga terjatuh di lantai. Melihatnya, Ingu segera menghampiri Eng Su. Kalian menjalankan bisnis pengiriman ikan pari Suriname, kalian harus membayarku, ucap salah satu dari mereka yang bernama Chen Zhen. Ingu memberitahu kalau ia sudah bekerja sama dengan tentara. Aku seorang pengusaha dan laut Suriname adalah milikku, jadi aku ingin 5.000 dolar sebulan untuk ikan yang kau ambil, ucap Chen Zhen. Karena Ingu tidak mau memberikannya uang, Chen Zhen membawa Ingu ke sebuah tempat dan dengan anak buahnya sedang memukuli Ingu kemudian berkata, beri aku 5.000 dolar sebulan, jika tidak, aku akan membunuhmu. Keesokan paginya, Ingu bersama Eng Su pergi ke gereja. Ingu menyuruh Eng Su mengambil gambar dirinya yang sedang berdoa dan mengirimkannya kepada Hye Jin. Yo Huan sebagai pendeta tengah berdiri di podium memimpin doa. Ingu dan Eng Su akan pergi tapi ketahuan oleh Yo Huan, membuatnya memperkenalkan diri di depan semua orang. Dan sekarang mereka berdua sedang berada di salah satu ruangan di gereja. Mengambil ikan pari dari Suriname dan menjualnya ke Korea, itu ide yang sangat bagus, ucap Yo Huan kemudian bertanya, apa kalian menghadapi banyak kesulitan dalam menjalankan bisnis? Ini hanya konflik perdagangan antar negara, kami akan menyelesaikannya, jawab Ingu. Masalah apa itu, tanya Yo Huan kembali. Kami mendapatkan pemasok untuk ikan pari lalu beberapa orang Tiongkok mengklaim kepemilikan laut dan kami harus bayar, tapi tentara yang telah kami bayar mengatakan mereka hanya menangani masalah darat, jadi kami bingung harus bagaimana, ucap Eng Su. Apakah orang Tiongkok itu punya rambut panjang, tanya Yo Huan dan jawab ya oleh Eng Su kemudian berkata dia seorang gangster bernama Chen Zhen yang tega membunuh manusia demi uang dan memberitahu akan membantu. Dan sekarang Ingu dan Eng Su berjalan mengikuti Yo Huan, berada di kebaktian di pecinan dan memasuki salah satu restoran. Yo Huan menyuruh misionaris Byun memesankan makanan kemudian duduk di kursi bersama dengan Ingu dan Eng Su. Nelayan sialan, membawa pendeta ke sini, ucap Chen Zhen dengan mawar saat melihat Ingu kemudian bertanya kepada Yo Huan, kenapa datang ke restoranku? Ikan pari di Suriname adalah milik Tuhan, saudara Kang ini, dikirim oleh Tuhan ke sini untuk menangkap ikan parinya, jadi jangan ganggu bisnis mereka, ucap Yo Huan kepada Chen Zhen seraya menunjuk Ingu. Kali ini aku akan menyelamatkan wajahmu, jika sangat ingin ikan pari itu maka kau dapat memilikinya, ucap Chen Zhen kemudian pergi dari sana. Semua berjalan dengan baik, ucap Yo Huan kepada Ingu, pendeta itu luar biasa. Natal tahun lalu dia bahkan membangun sejumlah peternakan dan pabrik, dia dekat dengan politisi dan presiden karena dia sangat berpengaruh di sini, orang-orang memanggilnya pejabat Suriname dan beberapa mengatakan mungkin dia akan mencalonkan diri sebagai presiden, ucap Eng Su kepada Ingu yang sedang membicarakan Yo Huan. Kau pikir itu mudah? Apa kau akan memilih orang Tiongkok atau Meksiko sebagai presiden Korea, tanya Ingu. Di sini ada banyak ras, mereka pernah memilih Perdana Menteri orang Tiongkok, ucap Eng Su. Ayo berkunjung dan berikan dia upeti, mari kita pilih yang paling segar dan berikan kepada pendeta lalu arak ginseng yang dikirim istrimu minggu lalu, ucap Ingu. Baiklah kita berikan itu, ucap Eng Su. Ingu terbangun dari tidurnya dan menjawab telepon yang masuk dari Kapten Kim dari kapal Dolphin. Aku mampir ke Aruba untuk mengambil muatan dan terkena inspeksi, mereka menemukan kokaina di ikan parimu dan mereka menginterogasiku selama 5 hari, ucap Kapten Kim kemudian bertanya apa kau memuat narkoba ke kapalku? Aku tak mungkin melakukannya, ucap Ingu, memberitahu akan mencari solusinya. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa barangmu akan kutinggal di Aruba, ucap Kapten Kim dengan marah dan menutup teleponnya. Pergilah ke kantor yurisdiksi dan cari tahu apa yang terjadi, sekarang pukul 10.30, mereka belum tidur, ucap Ingu kepada Eng Su, memberitahu kalau ia akan menghubungi Yo Huan karena dekat dengan presiden, mungkin dapat membantu.
Aku akan periksa ke kantor yurisdiksi, mari saling mengabari, ucap Eng Su kemudian pergi. Maaf menghubungimu selarut ini, saat ini aku sedang terjebak masalah dan terpaksa menghubungimu, ucap In Gu kepada Yu Huan melalui telepon. Jangan panik, tunggulah dengan sabar, aku akan coba mencari solusi, ucap Yu Huan kemudian mengakhiri teleponnya. Mendengar sirine polisi, In Gu mengecek dan melihat polisi berada di depan rumah tempatnya tinggal kemudian melarikan diri tapi para polisi berhasil mengepungnya.